Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba au yuktabu abadal abidin wa dahrud dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wat ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ilal huda wad dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Babu salatil istisqa. Al-istisqa'u huwa talabus suqya walahu thalathu maratib. Adnaha ad-du'a'u lil istisqa mutlaqan khalfas sholawat au fi kunutin nazila au satuha ad-du'a'u lil istisqa fi khutbatil jum'ah akmaluha al istisqa'u bis sholah wa kadzalika shaumu wat taubatu wal khuruju minal madzalimi kama sayati. Yusannu an ya'mural hakimu bi sholatil istisqa wa shaumi thalathata ayyam wa bitaubati wa tasadduqi wa a'malil birri wal khuruji minal madzalim wa kulli ma yamna'u min nuzulir rahmah. Fa idza amarahum fatakunu sholatu wajibatan alal qadirin wa kadzalika shaumu fayajibu fihi tabyitun niyyah wa ya'thamul ladzi la yasumu li taqsirihi wala qada'a alaihi. Kaifiyatu sholatiha raq'atani ka sholatil idi fayusannu fiha ma yusannu fi sholatil idi min sab'i takbiratin fi raq'atil ula wa khamsi takbiratin fi raq'atil tsaniyah wa yaqra'u fiha qaf waqtarabat awil a'la wal ghasyiyah kama qala sahibu safati zubat shalla ka'idin ba'da amril hakimi bitaubatin waraddi lil madzalimi wal birri wal i'taqi was siyami salasatun warabi al ayyami falyakhruju bibidlatin takhashu'i ma'ruddain warutta'in warukai. Setelah kita menyelesaikan sholat kusuf gerhana matahari ataupun bulan, kali ini masuk di dalam sholat istisqa, sholat tingkatan yang ketiga daripada kemuliaan di antara sholat-sholat sunnah. Yang pertama adalah sholat Id, Idul Fitri atau Idul Adha. Yang kedua sholat kusuf gerhana matahari atau bulan. Yang ketiga istisqa. Apa itu istisqa? Istisqa kalau secara bahasa thalabus suqya, meminta diberi air, meminta diberi air. Kalau secara syariat apa? Kalau secara syariat thalabus suqyal ibad minallah ta'ala inda hajatihim ilaih, meminta air si hamba daripada Allah ketika mereka butuh. Ini namanya istisqa. Adapun hukum sholat istisqa ini sunnatun muakkadatun indal hajah, ketika dibutuhkan. Ada kebutuhan untuk air, maka sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, sunnah yang sangat ditekankan. Tadi katakan hajah itu bagaimana? Sunnatun muakkadatun indal hajah, ketika hajah dibutuhkan. Wadzalika linqita'il ma' au qillatihi bihaitsu la yakfi. Di antara yang dikatakan butuh yaitu air memang terputus saat itu, nggak ada air sama sekali, atau sedikit airnya yang sekiranya tidak cukup untuk dipakai.
bisa dipakai minum, nggak bisa dipakai wudhu, bisa dipakai wudhu, nggak bisa dipakai bersuci, atau sebaliknya. Nah, ini berarti tidak mencukupi. Au muluhatihi, atau karena berubahnya saking jarangnya air sampai air ini terasa asin, ya, karena sudah hampir nggak ada air, kering. Nah, memang seperti ini, istisqa itu disunahkan karena dibutuhkan. Tapi ada sebagian ulama menyebutkan ditambahkannya air itu pun juga dinamakan istisqa. Kapan? Ketika tambahnya air tadi itu ada kemanfaatannya. Jadi butuh iki tambahnya air, terus ono banyu. Tapi karena butuh untuk sesuatu yang bermanfaat, entah itu dibagikan ke kampungnya atau ke orang-orang yang membutuhkan air. Lah, aslinya cukup, tapi karena sebab seperti itu untuk ditambahkan air, maka juga disunahkan istisqa. Bahkan sunah istisqa ini yastasqi ghairul muhtaj lil muhtaj. Orang yang nggak butuh sunnah sholat istisqa terhadap orang-orang yang membutuhkan. Kita nggak butuh di sini, tapi misalnya di daerah sebelah atau kota sebelah atau luar kota misalnya membutuhkan air, kita sholat di sini boleh. Wa yastasqi ghairul muhtaj lil muhtaj. Adapun caranya istisqa meminta hujan, di sini sebutkan 3 cara. Ya, cara meminta hujan itu ada 3 cara. Gak nang dukun ya. Cara minta hujan itu ya, ini caranya ada 3. Adnaha, paling minimnya, paling rendahnya, derajatnya meminta hujan, atau meminta diturunkannya air, dikeluarkannya air bisa. Ad-du'a ulil istisqa mutlakon, doa meminta hujan atau minta air mutlakon, secara mutlak. Apa maksudnya mutlakon? Sendiri ataupun bersama-sama. Sendiri atau bersama-sama, ini artinya mutlakon. Khalfas sholawat, dilaksanakan setelah sholawat, sholat 5 waktu. Bahkan sebagian ibarah walau naflan, walaupun sholat sunnah. Setelah sholat sunnah langsung doa, ya Allah turunkan hujan ya Allah. Nah, yang membawa berkah ya Allah, gitu. Ojo turun hujan tok, kebanjiran kok. Ya. Au fi kunutin nazilah, atau doa di kunut nazilah. Ya, doa kunut nazilah, karena dalam kunut nazilah yang diajarkan oleh para ulama diantaranya di tengah-tengahnya ada Allahumma asqinal ghaitha war rahmata wa la taj'alna minal mahrumin, dan seterusnya. Banyak macam-macamnya doa kunut nazilah yang diajarkan oleh para ulama, beda-beda. Di antaranya yang sudah dibagi dulu, kalau masih ingat, awal-awal muslimi corona biyen, katene ono corona biyen. Ya, itu dibagi. Ya, dibagi kunut nazilah dulu di jalsa. Lah itu juga termasuk cara untuk meminta hujan. Cara yang tengah-tengah, derajat yang tengah-tengah ini. Apa? Ad-du'a ulil istisqa fi khutbatil Jum'ah. Doa istisqa, doa minta hujan di khutbah Jumat. Jadi ketika khutbah Jumat berdoa minta hujan. Ini lebih derajatnya lebih tinggi karena memang kalau Jumatan orangnya banyak. Kalau yang pertama tadi kan mutlakon, walaupun sendiri atau bersama-sama terserah. Kalau yang kedua ini mau tidak mau berarti kumpul-kumpul, bareng-bareng. Memang ada beberapa pendapat di sini. Ada yang mengatakan caranya yang dikatakan adnaha kaunuha biddu'a fi ayyi waqtin min huiri sholatin. Dikatakan cara yang paling rendah, derajat yang paling rendah, yaitu doa yang tidak ada kaitannya dengan sholat. Kalau tadi yang disebutkan kan ad-du'a ulil istisqa mutlaqun khalfas sholawat,
setelah sholat doa. Nah, tapi kalau di ibaroh yang lain atau kebanyakan ibaroh seperti yang ini, ya seperti yang fi ayyi waqtin min ghairi sholat, tanpa sholat, itu derajat yang pertama. Derajat yang pertama cara istisqa, meminta hujan, yaitu doa tanpa ada kaitan dengan sholat, ya, tanpa ada kaitan dengan sholat. Cara yang ke tengah-tengah, berdoa khalfas sholawat walau naflan fi khutbatil jum'ah wa nahwiha ka'akibat darsin wa adzanin li'annahu aqrabu ilal ijabah. Cara yang kedua baru ini ada kaitannya dengan sholat, ya, didahului sholat atau baik sholat wajib atau sholat sunnah, atau didahului atau dilakukan ketika khutbah atau setelah dares, ya, setelah belajar atau setelah azan. Nah, karena itu semuanya lebih dekat untuk diijabahi, lebih dekat untuk diijabahi. Makanya cara yang tengah-tengah setelah hal-hal tersebut. Cara yang paling akmal, yang paling sempurna, kalau di dalam kitab Taqrir disebutkan akmaluha al istisqa bis shalah. Salat istisqa minta hujannya dengan salat. Ini dengan salat. Yang dua tadi nggak pakai salat sudah. Tapi yang pertama terserah, yang kedua setelah salat, bukan ketika salat. Istisqa bis shalah. Wa kadzalika shaumu wat taubatu wal khuruju minal madzalim kama sayati. Seperti salat juga setelah as-shaum, puasa, wa taubah, setelah bertaubat, wal khuruj minal madzalim, keluar daripada sifat zalim. Nah, ini cara yang sempurna. Jadi sebelum melaksanakan istisqa, meminta hujan, itu didahului pembukaan dulu, ya, yang yang memudahkan untuk diijabahnya doa atau terkabulkannya permintaan. Di antaranya ya sudah disebutkan ini. Puasa, fadilahnya puasa ya sudah jelas. Taubat, karena di antara penghalang rahmat ya dosa-dosa, makanya diperintahkan untuk taubat dulu. Kemudian perbuatan dolim, kalau masih ada yang dolim diharuskan untuk berhenti daripada sifat dolimnya dan seterusnya. Caranya bagaimana caranya? Kesunahannya? Yusannu an ya'murul hakim bi sholatil istisqa wa shaumi thalathata ayyam. Disunahkan si hakim hakim, kalau di ibarat yang lain al-imam, presiden ya, itu disunahkan memerintahkan bisolatil istisqa. Kalau sudah nggak ono air ya, sudah banyak kekeringan air, maka presiden hendaknya memerintahkan ya, bawahannya untuk sholatil istisqa, sholat istisqa. Wasom salat ayam, puasa 3 hari ya. Kemudian memerintahkan juga bitaubah, tobat, wa bitasadduk, bersedekah, wa amalil bir, dan berbagai macam perbuatan-perbuatan kebaikan. Wal hurud minal madzalim, memerintahkan untuk keluar daripada kezaliman. Wa kulli ma yamna'u min nuzulir rahmah, dan semua apapun yang mencegah turunnya rahmat. Ini disunahkan bagi presiden atau atasan. Kalau dalam ibarat yang lain, auna ibuhu, penggantinya bisa wazirnya ya, para menterinya itu disuruh untuk memerintahkan rakyatnya ya. Berarti kalau sudah seperti ini ya harus ngerti ya, kalau mau jadi pemimpin ya harus ngerti tentang hukum syariat juga, apa saja yang menghambat untuk turunnya hujan itu apa saja, itu harus tahu dia. Kalau nggak tahu ya apa arti memerintahkan, nah, harus ya tahu. Di antaranya yang mencegah rahmat, orang-orang yang memutus silaturahmi ya, itu juga
harus disampaikan juga, harus disambung lagi silaturahminya dan seterusnya. Kalau sudah dilaksanakan oleh imam, oleh pemerintah atau naibnya, penggantinya, semisal menteri atau yang lain sebagainya, fa idza amarahum fatakunu sholatu wajibatan alal qadirin, maka perintahnya tadi itu daripada sholatnya dan lain sebagainya menjadi wajib. Kalau orang yang mampu sholat ya berarti wajib dia untuk sholat kalau sudah diperintah oleh imam. Begitu juga saum, puasanya, nah, ini wajib. Begitu juga sedekahnya. Tapi kalau sedekah misalnya nggak disebutkan, ya berarti wajibnya akol mutamawal, sesuatu yang bisa dihargai. Ojo sedekah, pokoknya sedekah saupo, nggak dihargai itu ya, yang dihargai. Walaupun kalau secara tasawuf ya, apapun, sekecil apapun pemberian ya berharga, tapi maksudnya bukan ya secara syar'i, secara zahirnya. Kalau sudah puasanya hukumnya wajib ketika diperintahkan fayajibu fi tabyitun niat, maka ketentuannya ya niatnya harus diinapkan seperti puasa Ramadan. Niatnya bengi, nggak boleh paginya, nggak boleh paginya. Wa ya'tamul ladzi la yasumu li taksirihi wa la qada alaihi, dan hukumnya dosa bagi orang yang tidak berpuasa. Tentunya litaksirihi karena sembrononya dia, wala qadha alaihi, dan tidak ada qadha, sudah dosa ya dosa wis, kecatat dosa, nggak bisa diqadha, nggak bisa diqadhoi. Lah yang diperintah ini orang yang mau melaksanakan saja atau semuanya, atau bagaimana? Semuanya para manusia, semuanya para manusia diperintahkan untuk ini ya. Muridul khudul wa ghairu ya, orang yang ingin hadir atau orang yang tidak ingin hadir. Nah, seandainya kalau tidak tidak diinepkan ya apa niatnya? Walau lam yubayyit wa naharon ya. Kalau misalnya orang tadi itu ya di waktu malamnya nggak niat untuk puasa besok yang sudah diperintahkan oleh imam, maka cukup kafahu anil ma'mur b, maka dikatakan cukup kalau sudah siangnya niat. Tadi malam nggak niat, sekarang ini malam nggak niat, ketemu besok baru niat, ya tentunya sesuai dengan yang disyaratkan. Niat di siang hari apa ya, mulai dari terbit fajar sampai niatnya tadi itu tidak makan atau tidak yang membatalkan puasa. Di siangnya dia niat, jam 8 baru niat, boleh ya. Kafahu anil ma'mur b, cukup sudah dari yang diperintahkan, dalam artian nggak mendapatkan dosa. Kalau tadi kan meninggalkan puasa hukumnya dosa. Lah aku lali mambengi nggak niat ya, sekarang niat toh siang nggak apa-apa, pokoknya belum makan dan belum yang membatalkan puasa. Terus puasanya jadi apa kalau seperti itu? Puasanya jadi sunnah. Wawako anaflan mutlakon, bukan wajib lagi, tapi menjadi sunnah. Lah tujuannya tabyitul niat tadi itu, fatabyitun niyah innama innama huwa lidafil itsmi. Menginapkan niat tadi itu untuk supaya tidak mendapatkan dosa. Wa idza lam yanwi naharon lam yajib alail imsak wa la yajib qada'u. Kalau misalnya wis bengine gak niat, awane gak niat, ya apa berarti? Lam yajib alail imsak. Tidak wajib bagi dia al imsak seperti puasa Ramadan, enggak. Kalau puasa Ramadan bengi gak niat, isu gak oleh mangan. Ya. Wala yajib qada'u, dan tidak wajib mengkodoknya. Ya, tidak wajib mengkodoknya. Ini yang disunahkan memerintahkan adalah presiden atau penggantinya presiden. Nah terus yang memerintahkan tadi melok poso wajib apa enggak? Ya, kok enak ngongkon tok gak melok poso. Ya.
Wala yajibu alal amir, tidak wajib atas yang memerintah. Yang memerintah nggak wajib. Wis ojo protes berarti ya. Kalau sudah diperintah ya wis, al makmur saja yang wajib. Ya, yang diperintah saja yang wajib. Al amir yang memerintah tidak wajib. Wa ingkulna, sekalipun apa namanya dalam kaidah kita ulama, al mutakallim yadkhulu fi umumil kalam fi umumi kalami. Orang yang berbicara itu masuk di dalam keumuman apa yang dibicarakan. Saya ngomong tentang sholat sunnah istisqa, berarti saya juga dapat kesunahan sholat istisqa. Saya ngomong sedekah, saya juga harus sedekah. Ini sudah menjadi kaidahnya ulama dalam syariat. Ya. Al mutakallim yadkhulu fi umumi kalami. Sekalipun ada kaidah seperti itu, tetap yang memerintah tidak wajib di dalam hal ini. Kenapa? Libudi an yujibal insan ala nafsihi syai'an bighairi sihatil iltizam. Karena jauhnya mewajibkan itu orang atas dirinya sendiri sesuatu terhadap sesuatu bighairi sihatil iltizam, dengan tanpa lafaz iltizam. Kalau dengan lafaz iltizam seperti nazar, maka wajib baru. Lillahi alayya an atasodak, saya mengharuskan diri saya untuk bersedekah, maka wajib sedekah bagi dirinya dia. Nah, kalau sudah iltizam untuk dirinya baru wajib. Nah, karena sebab inilah tidak wajib. Nah, ini daripada tentang istisqa, sedikit daripada istisqa, masih banyak. Nanti ada caranya, kemudian ada waktunya, kemudian ada lebih sempurna lagi afdolnya, yaitu ditambahi khutbah. Nah, nanti diterangkan insya Allah. Mungkin ada pertanyaan atau tambahan dari guru kita Ustadz Hadi atau Ustadz Masyudi, silakan.